Armor emas abadi meledak. Kekuatan macam apa ini? Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menghancurkan artefak magis Dao abadi seperti ini? Namun, wanita berpakaian putih ini justru melakukan hal ini, sikapnya yang suci dan murni bukanlah sesuatu yang bisa dihujat. Di tengah hujan cahaya yang cemerlang, ada beberapa pecahan emas abadi yang terbang menuju runtuhan konstruksi logam. Wanita yang duduk di seberang Si Hao melambaikan lengan bajunya, menerima pecahan-pecahan itu, memperlihatkan ekspresi bahagia. Itu karena ini adalah jejak yang tertinggal dari konfrontasi antara dua individu yang sangat kuat, yang merekam pertempuran besar mereka. Jejak-jejak ini memiliki nilai yang luar biasa, dan setelah diteliti secara menyeluruh, dapat digunakan untuk memahami Dao. Di kejauhan, lelaki itu mengeluarkan raungan marah, tidak mau menerima kesimpulan ini. Sambil membawa hawa membunuh yang meluap dari surga, ia terhempas ke arah sumber sungai sejarah yang panjang. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, sudah hancur berkeping-keping. Berhenti! Pria itu meraung. Dia menggunakan kemampuan ilahi yang hebat, menampilkan seni surgawi kuno yang tak terukur, ingin menghentikan momentum ini. Dia tidak ingin disingkirkan oleh pihak lain seperti ini, terlempar kembali ke masa lalu yang tak berujung. Wuk! Di bagian hilir sungai waktu yang panjang, wanita berpakaian putih itu memegang kendi berharga di tangannya, di atasnya terukir keindahan luar biasa dan makhluk abadi yang terbang, membawa air mata dan cahaya yang tak berujung. Pada saat ini, kekuatan kesengsaraan abadi melonjak. Jenis kesengsaraan abadi ini bukanlah kekuatan abadi dalam arti normal, melainkan membawa semacam misteri mendalam yang aneh. Di dunia ini, setelah pernah membawa cahaya warna-warni, ingin naik ke keabadian, bencana berdarah pasti akan turun untuk mengganggu, malapetaka tak berujung turun. Jenis kesengsaraan abadi ini, alih-alih menyebutnya sebagai jenis hukum alam, lebih baik menyebutnya sebagai jenis malapetaka pemusnahan abadi. Setelah letusan kendi Dao besar itu, cahayanya menjadi tak berujung, sepenuhnya memurnikan saripati darah yang dihisap keluar dari tubuh laki-laki itu, menggunakannya sebagai jenis pengisian ulang untuk melepaskan serangan ini. Serangan ini tak tertandingi. Lelaki yang seperti raja itu baru saja mengumpulkan simbol-simbol, hendak menggunakan kekuatan yang mencapai surga, tetapi semuanya tersebar. Ah! Ia berteriak keras. Kali ini, ia benar-benar terhantam hingga hancur berkeping-keping, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, terbang menuju batas sejarah waktu yang panjang. Darah berceceran. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, hanya membiarkan darah berceceran, tidak mengatakan apapun seperti semakin banyak darah suci yang hilang, semakin sengsara lawannya. Dia dikalahkan begitu saja? Si Hao merasa agak sulit mempercayainya. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah ahli yang tak tertandingi dari masa lalu yang tak berujung. Dia melakukan perjalanan mental melalui kekosongan yang besar, merasakannya dari masa lalu yang jauh untuk membunuhnya. Seberapa menakutkankah orang seperti ini? Sungguh tak tertandingi, mampu memengaruhi masa depan dari masa lalu, siapa yang sanggup menghadapi orang seperti dia? Namun kini ia dihajar sampai babak belur, keadaannya sekarang sungguh mengenaskan, dihajar sampai dagingnya terbelah. Satu kesalahan saja sudah mengakibatkan mati jasmani dan rohani. Dia tidak akan mati karena ini. Bagaimanapun, tubuhnya berada di masa lalu yang tak berujung, yang datang bukanlah tubuh aslinya. Wanita di sisi lain Si Hao mendesah. Hah? Si Hao bingung. Tubuh ajaib yang telah mengarungi sungai waktu yang panjang, bertarung sambil mengenakan satu set baju zirah. Tubuh aslinya masih berada di masa lalu, tidak akan pernah keluar. Kalau tidak, apakah menurutmu dia akan mengalami nasib seperti ini? Kata wanita itu. Berdasarkan apa yang dia katakan, tidak ada seorang pun yang berani menggerakkan tubuh asli dengan gegabah, karmanya terlalu besar. Meskipun demikian, menggerakkan tubuh ajaib tetap akan mendatangkan malapetaka besar bagi diri mereka sendiri, harus membayar harga yang sangat mahal, kemungkinan besar menyeret tubuh utama juga. Hal ini terutama terjadi sekarang ketika laki-laki itu dikalahkan, situasinya bahkan lebih buruk baginya. Tubuh aslinya mungkin sudah mati di masa lalu. Ketika Si Hao mendengar penjelasannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini mengerikan. Jika seseorang ingin memengaruhi masa lalu atau masa depan, seseorang harus menggunakan nyawanya sendiri sebagai harga. Dia membuatnya terdengar mudah, tidak ternoda oleh karma,
menunjukkan ketidakpedulian terhadap sejarah waktu yang panjang. Heng. Itu tidak mungkin, kata wanita di seberang meja batu itu. Boom. Tiba-tiba, di bawah serangan kendi berharga itu, lelaki itu tidak dapat memadat dan tetap utuh lagi, hancur berkeping-keping. Tubuhnya jatuh ke batas sungai waktu yang panjang. Semprotan air laut berhamburan lagi dan lagi. Dia jatuh ke dalam air, tidak bisa bangun lagi, jelas-jelas tereliminasi. Kamu. Dari kejauhan sana, terdengar suara gemuruh yang dahsyat, meletus dengan keras, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Raungan itu tepat merupakan tahun-tahun terakhir era agung kuno abadi, akhir dari pertempuran besar, debu sudah mengendap. Terlepas apakah itu pihak yang kalah atau menang, mereka berdua sangat bingung, tidak mengerti mengapa ada suara gemuruh yang teredam seperti itu. Sosok yang duduk di istana kuno itu awalnya tidak bergerak seperti patung, tetapi pada saat ini, ruang di antara alisnya pecah, darah mengalir keluar. Surga, gambaran Dewa Agung sedang hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi? Ini adalah teriakan tanda bahaya yang terdengar sejak bertahun-tahun yang lalu, kejadian ini tidak tercatat, tidak meninggalkan apapun. Di era ini, bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi siapapun untuk mengetahuinya. Namun, saat ini, Si Hao sedang duduk di reruntuhan ini, tercengang saat memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah pria itu terbunuh begitu saja? Dia menatap ke arah wanita cantik berpakaian putih itu. Wanita ini terlalu luar biasa, tak terbayangkan, bagaikan ratu abadi yang paling menakjubkan di dunia ini, mustahil untuk ditandingi. Dia sungguh menakjubkan, melampaui masa lalu dan masa kini. Seorang raja dari masa lalu ingin membunuh seseorang di masa sekarang, namun pada akhirnya, wanita seperti ini muncul, dengan bersih dan cepat melenyapkan pihak lain. Tiba-tiba, gelombang suara terpancar dari batas sungai waktu yang panjang, membanjiri seperti lautan besar, bergemuruh seperti tanah longsor. Itu juga menyerupai hujan deras dari lautan bintang yang tak berujung. Jenis fluktuasi ini terlalu menakutkan, membuat sungai waktu yang panjang bergejolak, mengamuk dengan hebat, sungguh tak terbayangkan. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa di hulu sungai waktu yang panjang, sebuah kuil kuno muncul, bersemayam di dalam seorang individu, tepatnya laki-laki yang baru saja dikalahkan. Tubuhnya yang asli, akan datang. Wanita yang duduk di sisi lain batu itu terkejut. Tubuh aslinya muncul, bukankah itu berarti dia datang dengan tekad untuk mati dalam pertempuran? Kalau tubuh aslinya tercemar karma, dia pasti jatuh. Belum benar-benar datang, kata Si Hao. Kuil kuno itu baru saja terbentuk di sana. Seorang pria duduk di masa lalu, mata sedingin es terbuka, cahaya hijau tajam dan menakutkan. Mau coba lagi? Aku akan membantumu melewatinya. Wanita berpakaian putih itu hanya mengucapkan kalimat ini. Di kuil kuno, lelaki itu bersinar. Sutra dilantunkan dari mulutnya, mengguncang sungai waktu yang tak berujung. Bintang-bintang besar berkelap-kelip satu demi satu, berputar di sekelilingnya. Ia tampak telah menjadi pusat alam semesta. Sungai bintang yang tak berujung muncul, mengitarinya, membuatnya tampak berwibawa dan suci, seolah keinginannya tidak dapat dilawan. Di bagian hilir sungai yang panjang, wanita berpakaian putih itu membentuk jejak magis, mengaktifkan kendi berharga di tangannya, dan bersiap untuk menyerang lagi. Namun, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tak lama kemudian, Si Hao juga merasakan sesuatu, mulai menggigil ketakutan. Ia merasa seolah-olah jiwanya akan memudar, tak mampu bergerak selangkah pun. Wanita di sisi lain juga sangat ketakutan. Di hulu sungai waktu yang panjang, saat lelaki yang bagaikan raja di kuil kuno itu melantunkan sutra, kabut hitam muncul sedikit demi sedikit, melonjak dari surga yang tak berujung. Pada saat itu, sekelilingnya menjadi gelap gulita, hampir tidak ada yang terlihat. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan besar muncul di belakangnya, mampu menopang langit dan bumi, menjulang tinggi di dunia ini, dan siap menghancurkan kubah surgawi ini. Dia terlalu besar, sulit untuk melihat ujungnya. Sungai yang berbintang itu, jika dibandingkan dengannya, bagaikan sehelai rambut halus. Ia berdiri tegak di sana, tak bergerak, sosoknya kabur dan sulit dikenali. Ia bagaikan iblis yang tak tertandingi yang kekuatannya menindas masa lalu, masa kini, dan masa depan turun ke dunia ini. Secara komparatif, laki-laki yang duduk di kuil kuno benar-benar terlalu kecil.
Sebelumnya dia juga menjulang tinggi di kubah langit, luar biasa tinggi dan besar, namun dibandingkan dengan bayangan ini, dia terlalu kecil. Pada saat ini, bahkan wanita berpakaian putih di dataran rendah tidak dapat mempertahankan ketenangannya sebelumnya. Matanya memancarkan cahaya ilahi, menjadi seperti seorang permaisuri yang memerintah dan mengawasi dunia di bawah langit. Aura yang paling ilahi dan mengesankan dilepaskan dari sosoknya. Ekspresinya serius saat dia menatap ke depan, berkata, "Aku telah menyaksikan sisi lain. Tidak heran masa depan begitu sulit, begitu pahit, penuh darah dan api." Bahkan dia berbicara seperti ini, jadi orang bisa membayangkan betapa sulitnya di masa depan. Dia berhasil melihat sesuatu dari kabut hitam. Seketika itu juga air muka wanita berpakaian putih itu berubah, sebab tempat itu menjadi semakin gelap, kabut hitam yang turun dari langit semakin pekat, hendak membentuk sosok hitam kedua, samar dan tak jelas, luasnya pun sama. Terlebih lagi, bayangan pertama mulai bergerak, siap untuk membantai jalannya. Aura jenis itu, tekanan jenis itu, sungguh tak terbayangkan, hendak menghancurkan segalanya, membuat wanita berpakaian putih di bagian bawah tampak sangat serius, seakan-akan dia tengah menghadapi musuh besar. Dia mendengus pelan, lalu mengoperasikan seni surgawi yang sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya bersinar, sosok lain tiba-tiba keluar dari dagingnya, melayang di atasnya, terus-menerus membentuk jejak. Itu bagaikan kelahiran kembali, menciptakan kembali jati diri yang sejati, jati diri yang melampaui jati diri yang sebenarnya, tak tertandingi dan tak tertandingi. Boom! Dia memperlihatkan serangan paling kuat ke depan. Langit runtuh, bumi retak, sungai waktu yang panjang mulai pecah. Bintang-bintang sejarah jatuh satu demi satu. Dia bertindak dengan kekuatan penuh, terus-menerus membentuk jejak untuk menyerang. Akhirnya, sungai sejarah yang panjang itu tampak tak terkendali, mengalir deras dengan ganas, dalam kekacauan total, dan langsung menjadi tidak teratur. Ini berarti segalanya kini menjadi kacau. Ketika keadaan kembali tenang, di hulu sungai yang panjang, kuil kuno menghilang, bayangannya tak lagi terlihat, kedamaian kembali ke tempat itu. Di bagian bawah, darah mengalir keluar dari sudut mulut wanita berpakaian putih itu, sedikit merah terang merupakan pemandangan yang mengkhawatirkan. Darah mewarnai pakaiannya menjadi merah, tampak sangat suram, dia terluka. "Apa yang terjadi?" tanya Si Hao. Baru saja, dia sama sekali tidak bisa melihat kebenarannya, tidak mengerti seperti apa situasi saat ini. Di seberang meja batu, wanita itu berpikir dalam hati, lalu mengerutkan kening dan berkata, dia telah memutus sungai yang panjang, mengganggu masa lalu, menghentikan kegelapan untuk datang. Ini sudah cukup untuk berbicara tentang beratnya masalah ini. Wanita berpakaian putih itu tidak membiarkan bayangan itu benar-benar muncul, tidak melawan mereka dalam pertempuran yang menentukan. Tidak seorang pun dapat dengan mudah melangkah di sungai waktu yang panjang, beberapa hal dapat dilakukan sekali, dua kali, tetapi tidak untuk ketiga kalinya. Sekarang setelah dia mengambil tindakan seperti ini, mengganggu masa lalu, orang-orang itu tidak dapat mengambil tindakan lagi. Wanita di seberang meja batu menjelaskan, pada saat yang sama mencoba mencari tahu, karena ini semua adalah spekulasinya. Wanita berpakaian putih itu harus membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Dia kemudian menambahkan. Kemudian, dia mengerutkan kening lagi, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Tapi tetap saja, ini masih terasa tidak benar. Titik-titik cahaya berhamburan, membungkus Si Hao, seakan memisahkannya dari sungai yang panjang, tidak membiarkannya ternoda oleh karma. Lalu, hujan cahaya itu menghilang. Aku mengerti, dia telah mengambil tindakan untuk membebaskanmu, bukan melibatkanmu dalam kerumitan ini. Wanita di samping meja batu itu berkata sambil menatap Si Hao, sekarang dia mengerti. Si Hao tertegun. Ia menatap wanita berpakaian putih itu, lalu menatap batas hulu sungai yang panjang itu. Akhirnya aku melihat sendiri. Terlahir di dunia ini, perjalananmu lebih sulit daripada yang lain, lebih pahit daripada semuanya, harus menghadapi tahun-tahun yang tak berujung sendirian, wanita berpakaian putih itu berbicara, menatap ke arah Si Hao. Pakaian putihnya berkibar-kibar, berlumuran darah, tampak agak menyedihkan, tetapi juga sangat tidak wajar. Rambutnya yang indah terurai di bahunya, sangat indah dan mengharukan. Saat ini, dia tenang, memulihkan auranya yang menyendiri dan murni. Diri sejati yang telah diciptakan kembali ke dalam tubuh, cahaya abadi tertahan.
Tatapannya tenang, tidak lagi mendominasi dan menusuk seperti sebelumnya. Suara wanita itu lembut, menjadi sangat berbeda dari saat dia bertarung. Ketika dia berbicara kepada Si Hao, jelas ada jenis emosi khusus. Si Hao ingin melihatnya dengan jelas, mengingatnya, tetapi terlalu kabur, terlalu samar. Bahkan tanpa masker, dia tetap tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Selamat tinggal, selamat tinggal. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan lembut, tubuhnya berangsur-angsur meredup, berubah menjadi hujan cahaya, sehingga menghilang dari tempat ini. Si Hao menyaksikan dengan kecewa dan frustrasi saat sungai panjang sejarah bergulung-gulung, ombak berdebur satu demi satu. Beberapa sosok samar berdiri di atas setiap cipratan, semuanya mewakili bakat surgawi dari satu generasi. Akan tetapi, orang-orang ini semuanya tersapu, meninggal dunia. Sementara itu, konfrontasi puncak terjadi pada level abadi, melampaui ruang dan waktu, tidak takut pada pembilasan waktu. Ini adalah pertempuran abadi yang sesungguhnya. Meskipun tahun demi tahun berlalu, waktu mengubah segalanya, masih ada beberapa orang yang bertahan. Pertarungan sengit tadi tidak takut dengan korosi waktu. Si Hao tahu bahwa wanita berpakaian putih itu masih hidup, dan masih ada di masa depan. Mungkin suatu hari nanti mereka akan bertemu lagi. Wanita macam apa dia? Dia benar-benar menakjubkan, belum pernah sebelumnya dia bertemu wanita yang sekuat ini. Seistimewa dan luar biasa, benar-benar tak tertandingi. Dia tidak tahu apakah lelaki yang seperti raja itu mampu bertahan hidup, karena dia telah membayar harga yang sangat mahal dalam pertempuran ini. Tubuh aslinya bahkan muncul di akhir, jadi dia mungkin akan mati di masa lalu yang tak berujung. Jika dia benar-benar mati, maka itu akan benar-benar menimbulkan kegaduhan besar, dan ini akan menjadi hasil pertempuran yang sangat hebat. Wanita itu membunuh sosok hebat yang tak tertandingi di sungai waktu yang panjang, metode dan keberanian yang benar-benar menakjubkan. Musuhnya cukup menakutkan. Meskipun lelaki itu sudah mati, tampaknya masih ada sosok yang lebih kuat. Bayangan yang sangat besar membuat wanita berpakaian putih itu pun merasa takut, dan memilih untuk tidak bertarung. Bahkan hanya dengan memikirkannya saja, seseorang akan merasa merinding. Jika mereka benar-benar berhadapan lagi di masa depan, berapa banyak orang yang dapat melawan ini? Si Hao memikirkan terlalu banyak hal. Jalan di depannya terlalu sulit, penuh dengan duri dan onak. Sementara itu, yang dilihatnya hanyalah sudut kecil. Ketika mendengar kata-kata yang diucapkan wanita berpakaian putih itu, dia merasa kecewa, frustrasi, sedih, benar-benar tidak tahu perubahan mengejutkan seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Dia tidak ingin melihat masa depan yang pahit, dan jelas tidak ingin akhirnya merasa putus asa. Dia ingin semua orang di sisinya hidup, dan bukan dia yang ditemani oleh dao ilahi sendirian di puncak yang suram dan dingin. Belum terjadi apa-apa, semuanya masih bisa diubah. Masih ada ruang untuk mengubah apa yang belum terjadi, semuanya bisa diubah. Si Hao berkata, seolah-olah dia sedang mencoba membangkitkan semangatnya sendiri. Dia memantapkan keyakinannya, giginya terkatup rapat, darah bahkan keluar dari mulutnya. Dia tidak ingin menerima ini, merasa bimbang, merasa putus asa. Pada saat itu juga, segala macam emosi memenuhi dirinya, emosi-emosi ini terlalu sulit untuk dikendalikan. Selamat tinggal, hanya kata-kata ini yang tersisa dari suara wanita berpakaian putih itu, bergema di tempat ini, namun itu hanya membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Hal ini membuatnya merasa sedikit merinding. Apakah ia harus mengatakan ini kepada semua orang yang dikenalnya? Selamat tinggal, hal itu bahkan membuat hatinya bergetar. Segalanya menjadi damai kembali. Si Hao duduk di sana tanpa bergerak, teralihkan perhatiannya dan linglung. Potongan-potongan emas abadi ini akan kuhadiahkan kepadamu. Di sisi lain, wanita itu berbicara, potongan-potongan emas abadi yang telah dia batasi, sisa-sisa setelah pakaian perang pria itu hancur. Benda-benda ini membawa jejak-jejak pertempuran menentukan antara dua ahli besar, membawa pola-pola dao yang hebat. Jika seseorang cukup kuat, sebelum auranya menghilang, mungkin ada sesuatu yang dapat dipahami dari benda-benda ini. Si Hao menerimanya dengan ekspresi kosong, tidak benar-benar menunjukkan emosi apapun. Tangannya yang lain memegang botol anggur, terus-menerus menuangkan anggur ke tenggorokannya. Cahaya ilahi berkelap-kelip, semua jenis simbol bermunculan. Namun, pada akhirnya, alkohol ini perlahan kehilangan rasanya.
Mulut altar masih mengucurkan alkohol, tetapi akhirnya tak ada lagi simbol-simbol, tak pula ada tulisan suci yang berbunyi. Baiklah, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Guci anggur itu telah mengkonsolidasikan ajaran-ajaran dari waktu yang tak terbatas, itu bukan sesuatu yang disiapkan khusus untukmu. Kamu sudah cukup minum, kata wanita itu. Saat berbicara, tubuhnya perlahan-lahan menjadi tidak jelas, berubah menjadi hamparan simbol yang terukir di meja batu. Tubuh aslinya menghilang. Sederet karakter tertinggal di atas meja batu, makna kasarnya itu ditinggalkan bagi mereka yang dibawa ke sini oleh takdir. Sementara itu, baris teks ini hanyalah jejak spiritual yang terbentuk dari wanita itu. Dia hanyalah sedikit jejak yang tersisa, bukan sosok yang benar-benar abadi. Api muncul diam-diam di atas kepala Si Hao, cahayanya membakar meja batu, menerangi sungai waktu yang panjang. Bahkan lebih lagi, api itu mengelilingi kepingan emas abadi, mengamuk dengan hebat. Akhirnya, ia menghilang lagi tanpa suara. Si Hao mengendurkan tangannya. Tak hanya toples anggur yang jatuh di atas meja batu, semua potongan logam juga jatuh, mengeluarkan suara yang tajam dan jelas. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, apakah aku masih akan ada? Apakah akan ada orang lain yang datang ke sini, minum anggur ini sambil melihat ke sungai, mendiskusikan masa lalu dan masa depan? Apakah mereka akan dapat melihat pecahan logam di atas meja batu? Si Hao berkata lirih, lalu dia berdiri. Waktu akan berlalu ketika semua telah dikatakan dan dilakukan. Dia tidak tahu seperti apa dia nantinya, seperti apa kesimpulannya, atau bahkan apakah dia masih akan berada di dunia ini. Banyak hal dan kejadian, pada akhirnya, akan tetap berubah. Mungkin ini adalah reinkarnasi. Reinkarnasi. Si Hao mengeluarkan suara gemuruh. Dia mengaktifkan kemampuan ilahi yang dihasilkan tulang makhluk tertingginya. Itu bukan sekadar reinkarnasi, ada kemampuan ilahi ketiga yang belum sepenuhnya terbentuk. Mereka menyatu, menembus langit, memengaruhi waktu, seakan-akan dapat menembus apapun dan mengubah apapun. Cahaya bersinar terang, tulisan-tulisan tulang menutupi semuanya dengan rapat. Tempat ini tidak dapat dilihat secara langsung, dikelilingi oleh cahaya yang menyala-nyala. Setelah waktu yang lama berlalu, tempat ini menjadi sunyi senyap. Si Hao berjalan perlahan melewati reruntuhan sendirian, terus berjalan, berharap untuk memahami tempat ini sepenuhnya. Akhirnya, sungai panjang itu berubah. Semburan air yang deras mengalir deras, membentuk pusaran air, energi yang kacau memenuhi tempat ini. Dalam keadaan linglung, Si Hao mendapati dirinya kini berada di sungai ini, bahkan sudah di dasar. Sebuah lubang hitam muncul, berputar-putar dan menghisapnya ke dalam. Apakah ini sumber pusaran air? Ia terhisap ke dalam, dan kemudian akhirnya, ia terpisah dari permukaan danau, terbang keluar dari pusaran air. Ia merasakan tubuhnya berubah menjadi hujan cahaya, berubah menjadi partikel. Pengalaman seperti ini sungguh misterius. Dia tidak bisa merasakan berapa lama waktu telah berlalu. Si Hao terganggu, penuh kekhawatiran, tetapi dia akhirnya berada di jalan kembali. Inilah perjalanan yang dia alami kali ini. Tidak ada naga sejati, tidak ada pula kelahiran kembali telur Phoenix, tetapi itu tetap merupakan perjalanan yang penuh legenda dan kemegahan, seolah-olah dia baru saja mengalami mimpi. Itu sebenarnya sangat nyata, namun ia tidak dapat melacaknya kembali, tidak banyak bukti yang tertinggal, membuat orang merasa seolah-olah itu benar-benar terjadi. Setidaknya, kitab suci dari cairan anggur yang diminumnya semuanya lenyap, memudar di dalam hatinya, lenyap, seolah-olah tidak pernah muncul. Pada akhirnya, Si Hao kembali, tubuhnya muncul di altar besar dan berjalan pergi. Dia kembali. Di kejauhan, seseorang berdiskusi dengan tenang. Banyak orang kembali, muncul kembali di altar, kembali di hadapan Si Hao. Semua yang punya pengalaman aneh semuanya mendapat keuntungan luar biasa, beberapa di antara mereka merasa luar biasa gembira, berdiskusi di antara mereka sendiri di sini. Tentu saja, ada sebagian orang yang tidak akan pernah muncul lagi, tertinggal selamanya dalam perjalanan aneh itu, sebagian meninggal, sebagian hilang. Pengalaman setiap orang berbeda-beda, semuanya memiliki pengalaman uniknya sendiri. Beberapa di antara mereka mendapatkan teks abadi, beberapa mendapatkan resep pil, beberapa membuka gudang senjata, beberapa sangat beruntung, dagingnya direkonstruksi, beberapa. Ketika Si Hao berjalan keluar dari kerumunan, dia mendapati cukup banyak orang yang berselisih pendapat, berkelahi.
Semuanya, hentikan kegembiraan kalian. Pergi dan tukarkan beberapa petunjuk. Seseorang memanggil, suaranya agak acuh tak acuh. Ekspresi orang-orang di sini berubah. Mereka sebenarnya sudah menyadari situasi beberapa waktu lalu. Ada penyerang di tingkat Dewa Surgawi, yang saat ini sedang memicu konflik. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang itu membuat semua orang berbicara tentang peluang mereka, mengaku saling bertukar dan berbagi keberuntungan alami. Seseorang berkata pelan, merasa agak kesal. Itu karena di antara mereka ada orang-orang yang dagingnya ditempa ulang, hampir mengalami kelahiran kembali, tidak banyak yang bisa ditukar dengan diri mereka sendiri, namun mereka ingin semua orang mengeluarkan kitab suci, kemampuan ilahi, dan hal-hal lain yang mereka peroleh. Sampai-sampai ada yang memperoleh pecahan pil abadi, namun dirampas dengan paksa. Bukankah ini keterlaluan? Apa hak kalian semua untuk melakukan ini? Teriak seseorang. Inilah yang didorong oleh seorang tetua. Seorang ahli yang mengolah 2 untai energi abadi berkata. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang menjadi terdiam, menahan amarah yang mereka rasakan di dalam, dan perlahan-lahan memahami apa yang tengah terjadi. Semua individu ini memiliki latar belakang, asal-usul yang tidak biasa. Mereka memiliki senjata rahasia, dan ada beberapa yang terkait dengan keluarga berumur panjang, sampai-sampai mereka memiliki hubungan dekat dengan makhluk muda tertinggi yang memiliki 3 untai energi abadi. Itulah sebabnya mereka tidak memiliki rasa khawatir. Tentu saja, yang paling penting adalah sikap lembaga Dewa Surgawi, yang mendorong interaksi, yang memungkinkan mereka bertukar petunjuk. Menggunakan kata-kata orang tua, persaingan yang tepat ibarat memelihara serangga dalam toples. Hanya dengan bersaing secara sengit maka dapat lahir seorang raja yang tiada tara. Lutuo begitu saja berlagak sombong, namun tak seorang pun dari bajingan itu yang menantangnya, malah mengambil inisiatif untuk menyerahkan beberapa barang bagus. Terjadi keributan besar di depan, pertempuran pecah. Wah, gadis kecil itu lagi. Dia melempar kilin kecil lagi. Halo? Itu kilin. Si Hao melirik, dan segera melihat kelinci kecil itu. Dia membawa seekor binatang suci berwarna perak, dengan marah menghadapi kelompok penyerang itu. Pada akhirnya, dia langsung melempar binatang muda itu keluar, menghantamkannya dengan keras ke arah kerumunan. Hal ini tentu saja memicu keributan, karena yang dia lemparkan adalah pemuda kilin sungguhan. Lupakan yang lain, bahkan urat-urat di dahi si tetua yang memperhatikan kejadian di sini melonjak, sedikit tercengang. Interaksi, itu diizinkan olehnya. Akan tetapi, sesuatu seperti melempar kilin jelas bukan sesuatu yang diizinkannya. Ini bukan pertama kalinya. Setiap kali gadis kecil itu tidak senang, dia akan melempar pemuda kilin putih yang dibawanya, menghancurkannya seperti batu bata. Mereka ingin mengambil kilin kecil itu sejak lama. Namun, binatang kilin putih kecil itu hanya mengakui gadis kecil itu, tidak ada yang bisa menyingkirkannya. Binatang itu hanya mengikutinya. Itulah sebabnya selama gadis kecil itu tidak bahagia, setiap kali dia merasa dirugikan, hal yang sama akan terjadi. Kilin akan dibuang seperti batu bata. Yang lain benar-benar tidak berani bertindak gegabah, tidak ada satupun dari mereka yang berani melukai kilin kecil seputih salju itu. Itu karena para tetua agung sebelumnya telah menyatakan bahwa siapapun yang berani melukainya akan langsung dibunuh. Sialan, harimau ini tidak menunjukkan kekuatan, kau pikir aku kucing gila? Kau masih menginginkan kesempatan yang kuperoleh? Mati saja. Suara Cao Yusheng terdengar. Ekspresi Si Hao tidak begitu menyenangkan. Pengalamannya sangat berbeda, melihat sudut masa depan sekali lagi di sungai waktu. Yang paling ia takutkan adalah kehilangan keluarga dan teman-temannya. Sekarang, ketika dia melihat teman-teman lamanya diganggu dan dihina, wajahnya langsung muram. Apa, mengganggu Qingyi? Apa kau tidak tahu dia adalah kakak iparku? Apa kau tidak takut kalau Huang akan muncul dan membunuh kalian semua? Teriak Cao Yusheng dengan aneh. Apa Huang, dia sudah lama meninggal. Dia bukan apa-apa. Orang itu sama sekali tidak terlihat khawatir. Namun, mereka merasa sangat takut terhadap si gendut terkutuk ini. Seluruh tubuh orang ini dipenuhi dengan simbol-simbol, dagingnya membawa formasi pedang kekacauan purba, terlalu menakutkan. Si Hao tidak dapat mendengarkannya lagi. Dia melihat ke arah Modao yang tidak jauh darinya, mengirimkan suara dan berkata, pergi dan berinteraksi dengan mereka, hajar mereka semua.
Ketika Mo Dao mendengar ini, dia agak terkejut. Orang ini benar-benar memperlakukannya seperti penjahat bayaran, memerintahnya untuk segala hal. Hanya saja, dia tidak dalam posisi untuk membantah. Saat ini, Si Hao dan dia hanyalah belalang yang terjebak di jalur yang sama. Ketika orang-orang itu melihat Mo Dao berbalik dan berjalan ke arah mereka, tiba-tiba terjadi keributan. Ini adalah makhluk muda yang agung dengan 3 untai energi abadi. Biasanya, siapa yang berani memprovokasi seseorang seperti ini? Mo Dao melangkah maju, tetapi ekspresinya rumit, merasa sangat gelisah di dalam, sampai-sampai ia dapat dianggap tengah mengalami badai emosi. Itu karena dia juga telah naik ke altar itu, mengalami perjalanan yang ajaib. Bahkan sekarang, dia belum tenang. Apa yang dia alami telah memberinya guncangan mental yang sangat besar, yang secara praktis menghancurkan semua yang dia tahu. Alasan Si Hao dengan paksa mengambilnya sebagai pelayan bukan semata-mata karena Mo Dao kuat, tetapi karena Si Hao juga memiliki pertimbangan yang lebih luas. Alasan ini adalah yang paling penting. Artinya, dia akan memulai segalanya melalui Mo Dao. Mo Dao adalah seorang jenius yang mampu mengubah langit, seorang tokoh terkenal di seberang perbatasan sunyi. Jika dia memperoleh apa yang disebut kebenaran, dan kemudian kembali, itu akan menghasilkan gelombang yang mencapai langit. Ini adalah pertimbangan penting yang dibuat Si Hao, berharap agar pelayan yang diterimanya tidak hanya akan bertugas sebagai jenderal perang yang hebat, tetapi juga elemen penumbang. Sementara itu, perjalanan aneh ini melampaui rencana Si Hao. Itu karena apa yang dialami Mo Dao kali ini berbeda. Dia melihat berbagai diagram ukiran pertempuran masa lalu, pemandangan ini mengandung sebagian kebenaran. Sisa ukiran dan jejak spiritual tersebut aslinya ditinggalkan untuk para pahlawan di 9 langit 10 bumi, agar mereka dapat menjadi saksi dan merasakan sendiri pertempuran berdarah yang dahsyat dari ras-ras kuno tersebut, guna meningkatkan semangat juang dalam mempertahankan daerah kekuasaannya. Terdengar teriakan dan keributan di dalam diri mereka, begitu pula beberapa hal yang hilang dalam sejarah. Tentu saja, Mo Dao juga tidak sepenuhnya percaya pada semua hal. Dia sangat berjuang dalam hatinya, sangat berkonflik. Itu karena dia pikir kata-kata leluhur kuno 9 langit 10 bumi hanya menceritakan kisah sepihak, belum tentu sepenuhnya dapat dipercaya. Ada apa denganmu, tampak begitu linglung? Si Hao tidak puas, bertanya seperti ini. Sebab, dia melihat Mo Dao benar-benar linglung, ekspresinya rumit. Pikirannya tidak tertuju pada apapun, melayang ke sana kemari, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Aku akan berinteraksi dengan kalian semua, kata Mo Dao. Ekspresi orang-orang itu menjadi jelek. Sekarang orang seperti ini datang, kecuali mereka meminta Yao Yu atau Lu Tuo untuk keluar, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya. Pada saat yang sama, beberapa penyerang melihat ke arah Si Hao. Ini pasti dilakukan olehnya, masing-masing dari mereka mulai merasa khawatir. Bagus, bagus. Kalian semua berinteraksi satu sama lain. Kelinci kecil itu tertawa kecil, melompat sambil memeluk pemuda kilin, tampak sangat bahagia. Ini, orang-orang itu merasa sakit kepala. Itu karena Mo Dao bersikap cukup memaksa, hendak mengambil tindakan. Singkirkan orang-orang di sisi itu terlebih dahulu. Si Hao mengirimkan suara, meminta Mo Dao membantu Cao Yusheng, karena beberapa orang mulai mengelilinginya. Wajah Mo Dao tetap tanpa ekspresi. Seorang makhluk agung yang agung dengan 3 untai energi abadi diperintah seperti ini, benar-benar membuatnya merasa tidak enak. Dengan mengangkat tangannya, cahaya Dewa 5 warna terbang keluar, langsung menghancurkan sekelompok orang, tak ada satupun yang mampu menghalangi jalannya. Kenyataannya, si gendut kecil itu bahkan belum mengambil tindakan, hanya mengintimidasi pihak lain, menggunakan dagingnya sebagai pelat ajaib, mengukir salah satu dari 3 formasi pembunuh bawaan yang hebat, merebut keberuntungan alam surga dan bumi. Seiring peningkatan kultivasinya, formasinya pun menjadi semakin jelas, kekuatannya pun menjadi semakin besar. Begitu formasi itu benar-benar terbentuk, dagingnya masih bisa bertahan. Ketika saat itu tiba, bahkan membunuh individu terkuat di dunia ini tidak akan menjadi masalah besar. Dagingnya bersinar, energi pedang yang kacau beterbangan beruntun, melilit tubuhnya, tampak sangat menakutkan. Justru karena inilah sekelompok orang di sekitarnya menjadi takut. Lalu, Mo Dao memecah keseimbangan dan terlibat langsung. Hei, ini mangsaku, oke? Bahkan belum sempat melakukan apapun, teriak Cao Yusheng.
dia benar-benar akan bertindak, berinteraksi dengan orang-orang ini dengan baik. Namun, Mo Dao mengambil inisiatif, melepaskan domain, mengisolasi kedua belah pihak, dan menargetkan kelompok orang tersebut. Apa maksudmu? Datang dari pihak lain, statusmu saat ini tidak jelas, apakah kau akan mengambil tindakan terhadap kami, teriak seseorang. Mereka tentu saja tidak ingin Mo Dao ikut campur. Begitu dia mulai bertukar petunjuk, itu benar-benar akan menjadi pembantaian sepihak. Mereka hanya bisa menggunakan kebenaran untuk menghentikannya. Tentu saja, saat mengucapkan kata-kata ini, orang-orang ini masih merasa gugup, karena kekuatan adalah argumen terbaik. Jika perbedaannya cukup besar, apapun yang mereka katakan tidak akan menjadi masalah. Si Hao berdiri di kejauhan, tidak mengekspresikan apapun, hanya menyaksikan kejadian yang terjadi. Masih tidak mau mundur? Ini tidak ada hubungannya denganmu, teriak orang lain. Mo Dao mengerutkan kening. Ia menatap mereka, lalu menatap si Hao yang tampak santai di kejauhan. Bibirnya sedikit melengkung ke atas, benar-benar tidak takut dengan hal-hal yang berkembang terlalu besar, langsung mengambil tindakan. Ci! Dia mengangkat tangannya, menunjuk. Seberkas cahaya ungu melesat keluar, menghamburkan teks tulang pelindung tubuh orang yang berbicara, langsung meledakkannya hingga dia batuk darah dalam jumlah banyak dan terpental keluar. Kemudian, dia mengangkat tangannya lagi. Orang lain juga seperti ini, tidak memiliki artefak berharga atau kemampuan ilahi yang cukup untuk menghentikan kekuatan Mo Dao. Mereka mulai berkelahi, makhluk asing itu mengambil tindakan. Terjadilah kegaduhan besar, yang menarik perhatian banyak orang. Kelompok penyerang itu terus-menerus mengeluh. Ini sungguh mengerikan. Mencoba berinteraksi dengan orang seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Makhluk asing itu memberontak, semuanya bertindak bersama. Teriak seseorang. Tentu saja dia adalah orang yang menyimpan motif tersembunyi, ingin menghasut semua orang dan membuat mereka semua berurusan dengan Mo Dao bersama-sama, menekannya. Itu karena tidak mungkin dia bisa menang sendiri. Mo Dao menatap si Hao. Ketika dia tidak melihat reaksi apapun, dia tidak berhenti, langsung melonjak dengan niat membunuh, bertindak dengan kuat. Salah satu dari mereka terkena hantaman tangannya, hampir hancur berkeping-keping di udara, darah terbatuk keras dari mulutnya. Peng! Mo Dao mengangkat kakinya, kaki kanannya mencambuk seperti cambuk, menghantam secara horizontal, menghantam salah satu tubuh mereka. Suara tulang retak segera terdengar, tubuh orang itu hampir terbelah dua. Mo Dao memperlihatkan kekuatannya, tampak seperti hendak melepaskan bencana pembunuhan yang besar. Meskipun dia tidak memberikan pukulan mematikan, sudah banyak orang yang terluka, dipukul sampai mereka terus-menerus batuk darah. Sasarannya adalah semua penyerang sebelumnya. Semua orang menyadari bahwa keadaan kini menjadi sangat merepotkan. Beranikah kau ikut serta, melakukan tindakan seperti ini? Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak percaya pada hal-hal gaib, merasa sudah cukup didukung, dan sekarang ingin ikut campur. Bagus, aku suka gayamu. Akhirnya aku tidak perlu menjadi orang yang mengambil tindakan, sungguh kerja keras. Kata si kelinci kecil, merasa sangat senang. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka semua mengutuk dalam hati. Kerja keras apa? Yang kau lakukan hanyalah menyingkirkan pemuda kilin, menggunakan binatang keberuntungan Dao abadi sebagai senjata. Mereka belum pernah bertemu orang seperti ini sebelumnya. Kalau saja mereka tidak mempunyai perasaan was-was terhadap para tetua, mereka pasti sudah menangkap binatang muda itu sejak lama. Tak lama kemudian, para hantu menangis dan para dewa melolong. Kelompok penyerang ini semuanya dikalahkan, tidak cukup seberapapun mereka berusaha menarik perhatian orang banyak. Bahkan jika itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama, mereka masih jauh dari cukup untuk menghadapi Mo Dao. Mo Dao tidak melancarkan pukulan mematikan, namun dia memukuli mereka hingga mereka tidak berani mengangkat kepala, beberapa dari mereka berguling-guling di tanah. Cukup. Seseorang berbicara, berjalan ke arah si Hao, menyuruhnya menghentikan Mo Dao. Pukul saja mereka lagi, pastikan kau tidak membunuh mereka. Si Hao mengirimkan suara kepada Mo Dao, karena dia tidak puas. Orang-orang ini mengambil tindakan terhadap kelinci kecil dan Cao Yusheng, dan bahkan ingin mengganggu mereka, terlalu sulit baginya untuk bertahan. Lebih dari yang kau kira. Gangguan itu menjadi semakin besar dan besar, menimbulkan keributan besar.
Namun, Ngo Dao sangat kuat, menghajar mereka sampai mereka tidak berani menunjukkan amarah. Hal ini akan terus terjadi kecuali seseorang seperti Lu Tuo atau Yao Yu diundang untuk bertindak dan menekan Mo Dao. Baiklah, sudah cukup berinteraksi dengan kalian semua. Mengapa aku tidak melihat kalian semua mengeluarkan barang? Bukankah ada kemampuan ilahi, artefak magis, dan hal-hal lainnya, kata Si Hao. Mo Dao mengambil tindakan, mulai mencari mereka. Apakah dia benar-benar akan merampok mereka? Orang-orang ini menjadi marah. Banyak dari mereka yang memperoleh keuntungan besar selama pengalaman aneh mereka, tetapi siapa yang bersedia menyerahkannya? Interaksi dan pertukaran yang pantas memang oke, tetapi sekarang mereka bertemu dengan perampok yang begitu menakutkan, mereka merasa sedikit cemas. Kalian semua sebaiknya tidak melewati batas, teriak salah satu dari mereka. Ada beberapa orang lain yang tiba sebelum Si Hao, menyuruhnya menghentikan Mo Dao, karena mereka semua tahu bahwa dia adalah pelayannya. Saudara Dao, lebih baik kau menyuruh pelayanmu berhenti. Jika terus seperti ini, tidak akan baik bagi siapapun. Kata seseorang. Tidak apa-apa, interaksi mereka akan segera berakhir. Si Hao menjawab dengan acuh tak acuh, diam-diam mendesak Mo Dao untuk mengambil tindakan dan menyelesaikan pencarian. Mo Dao sungguh tidak ragu-ragu, memaksa orang-orang ini, merampas keberuntungan alami mereka, bersiap menjarah bersih mereka. Teman Dao, aku mohon padamu untuk tidak bersikap seperti ini. Jika kau tidak berhenti, akan ada kemalangan. Seseorang menjadi tidak sabar, mengatakan hal ini kepada Si Hao, menyuruhnya memanggil Mo Dao kembali. Apakah kau mengancamku? Si Hao menatapnya dengan dingin. Di kejauhan, si kelinci kecil dan Cao Yusheng saling mengejek dengan riuh, berteriak bahwa mereka akan membantu, menyeret Qing Yi dan yang lainnya, bersiap untuk mencari mereka bersama dengan Mo Dao. Mereka tidak mengambil tindakan, tetapi orang-orang yang datang untuk menengahi menjadi cemas. Saat ini, orang lain berdiri, wajahnya muram saat dia menatap Si Hao. Kamu harus tahu bahwa kamu hanyalah pengikut Wang 11, juga seorang pelayan. Jika kamu terus menimbulkan masalah seperti ini, tidak akan ada manfaatnya untukmu. Apa? Si Hao menamparnya hingga terpental hanya dengan satu kali tamparan, tepat di wajahnya. Siapa kamu sebenarnya? Baru kemudian dia bertanya. Seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang. Jawab seseorang. Mungkin saja dia dari keluarga Wang, imbuh yang lain. Orang itu menggertakkan beberapa giginya, lalu berkata, beranikah kau mengambil tindakan terhadapku? Aku tidak peduli seberapa hebat kultivasimu, pada akhirnya kau hanyalah seorang pelayan. Dengan pita berlian di kepalamu, kau tidak akan bisa bebas. Si Hao menghentakkan kakinya, pelangi ilahi terbang keluar, menghancurkan tubuh orang itu menjadi dua bagian, darah menutupi tanah, membuat ekspresi orang itu menjadi pucat, hampir mati karena ketakutan. Siapa yang kau bicarakan? Keluarga Wang. Jika memang begitu, maka mungkin aku harus menangkap Wangsi saja, kata Si Hao dingin. Kau. Meskipun tubuh orang itu hancur menjadi dua bagian, dia masih hidup. Saat ini, wajahnya pucat, memperlihatkan keterkejutan dan ketakutan, tubuhnya gemetar ketakutan. Dia benar-benar ingin berteriak keras, ingin mengutuk, tetapi tidak berani, takut orang seperti Raja Iblis ini akan benar-benar membunuhnya. Namun, dia masih merasa enggan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa orang ini sangat kuat, ada rumor bahwa dia mungkin cukup kuat untuk membunuh Raja berkepala tiga. Meskipun kemungkinannya tidak tinggi, kemungkinan besar Mo Dao adalah orang yang melakukannya, itu masih cukup untuk membuktikan bahwa orang ini tidak biasa. Namun, ada satu hal yang dia yakini, yaitu orang ini memakai cincin berlian di kepalanya, jadi dia ditakdirkan untuk digunakan oleh keluarga Wang dalam kehidupan ini, tidak mungkin baginya untuk menolaknya. Itu karena jika dia mencoba bertindak, roh primordialnya akan langsung terbunuh. Cincin berlian itu bukan sesuatu yang bisa dikenakan sembarang orang, hanya orang-orang yang memiliki bakat heroik dan pahlawan yang kuat yang pantas memakainya oleh keluarga Wang. Setelah dipakai, kecuali jika itu adalah seseorang dari keluarga Wang, tidak ada cara untuk melepaskannya. Itulah sebabnya orang ini merasa aman mengetahui dukungannya, dan melampiaskan kemarahannya di sana. Kamu dari keluarga Wang? Tanya Si Hao sambil berjalan selangkah demi selangkah, tatapan matanya dingin. Orang ini berani memakannya, menganggapnya sebagai pelayan, dia harus dihukum. Kau sebaiknya jangan bertindak sembarangan.
Orang yang tergeletak di tanah itu mencoba menunjukkan kekuatan meski hatinya merasa lemah, sekarang benar-benar takut. Orang ini benar-benar bertindak tegas, niat membunuh itu membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tindakan apa yang asal-asalan? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengancamku? Si Hao melangkah maju, kakinya menginjak dadanya. Dengan sedikit tenaga, suara berderit terdengar dari tulang dadanya, seolah-olah tulang itu bisa patah kapan saja. Darah terus mengalir dari mulutnya, wajahnya kini pucat pasi. Dia berteriak keras, kita bisa bicara tentang banyak hal jika kau ingin bicara. Bicaralah, kata si Hao, hanya dengan kata ini. Semua orang tahu bahwa dia memaksa pihak lain, bertanya apakah dia dari keluarga Wang, tidak takut merusak semua hubungan sama sekali. Semua orang mendesah. Orang ini bukan murid dari lembaga Dewa Surgawi, hanya seorang pengikut, jadi bagaimana dia bisa sekuat ini? Sungguh agak aneh. Sekarang, semua orang di sini sudah melihat bahwa orang dari keluarga Wang telah bertindak terlalu mencolok, kemungkinan besar menendang papan besi. Aku rasa dia bukan dari keluarga Wang, dia hanya punya sedikit hubungan dengan mereka. Akhirnya, seseorang berbicara, menasihati dengan pelan, benar-benar takut kalau si Hao akan menjadi gila. Ternyata hanya ikan sampah, kata si Hao dingin. Dengan suara, peng, kakinya terhentak. Bagian atas tubuh orang ini meledak di udara. Ah! Jeritan memilukan terdengar. Dia tidak mati, hanya kepalanya yang tersisa, menjerit saat kepalanya terbang keluar. Ketika kekuatannya mencapai alam Dewa Surgawi, ia dapat merekonstruksi dagingnya. Meskipun ia terluka parah, kerusakan vitalitasnya sangat serius, ia masih bisa hidup. Semua orang tahu bahwa biasanya tidak ada orang yang akan membunuh di tempat terbuka seperti ini, karena ada tetua dari akademi yang diam-diam mengamati tempat ini. Hehe, Putri Yaoyu muncul, bertepuk tangan, dengan ekspresi geli di wajahnya saat dia berkata, berani sekali, beginilah seharusnya kau melakukan sesuatu. Orang-orang keluarga Wang sudah keterlaluan, mengapa saudara Dao tidak datang saja ke sini? Kita akan menemukan cara untuk menyingkirkan cincin berlian itu. Keluarganya tidak akur dengan keluarga Wang, selalu bersaing satu sama lain. Tepat pada saat ini, cahaya warna-warni menyala di altar. Wang Xi muncul, kembali. Ketika dia melihat pemandangan di sisi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena dia tahu bahwa yang hanya tinggal kepalanya saja adalah seorang jenius dari keluarga yang dekat dengan keluarga Wang, namun dia hampir terbunuh. Dia orang yang cerdas, tidak langsung membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, hanya berjalan mendekat dan mengamati situasi. Banyak orang juga memperhatikan ekspresinya. Semakin banyak orang muncul. Para penyerang berteriak dengan sedih, hampir semua barang mereka dijarah oleh Mo Dao. Saudara Dao, ada apa? Apa yang terjadi, mengapa harus bertindak sekeras ini? Akhirnya, Wang Xi berbicara, bertanya pada si Hao. Bagaimanapun, orang itu memiliki hubungan baik dengan keluarga Wang. Saudara Dao, mengapa harus melakukan ini? Dengan bakat alamiahmu, sisi itu tidak cocok. Aku, Yaoyu, secara resmi mengundangmu untuk datang. Putri Yaoyu berbicara, dengan ekspresi tersenyum, berharap melihat dunia dalam kekacauan. Tidak apa-apa, si Hao memasang ekspresi riang, membuat banyak orang terkejut. Dia benar-benar tenang, tidak banyak bicara. Kali ini, rombongan mereka semuanya mendapat hasil yang luar biasa. Setiap orang di antara mereka dapat dikatakan telah kembali dari perjalanan yang penuh berkah setelah mengalami perjalanan yang penuh keajaiban. Namun, saat Mo Dao sedang mencari-cari harta rampasan perang, si Hao menggelengkan kepalanya dan mendesah, karena ada beberapa orang yang mengalami perubahan tubuh, beberapa orang yang keterampilannya meningkat, peluang mereka sangat mencengangkan. Sayangnya, semua itu adalah keberuntungan alami yang hanya bisa digunakan sekali, misalnya, orang yang memakan sisa obat abadi, tidak mungkin mereka akan memuntahkannya lagi. Mereka yang telah menyerap sedikit darah yang ditinggalkan oleh binatang abadi, meskipun daging mereka menjadi lebih kuat, tidak mungkin darah asli dapat diekstraksi lagi. Mo Dao merasa cemburu, merasa seperti akan menjadi gila. Meskipun benda-benda itu hanyalah sisa-sisa dan serpihan darah kuno, asal-usulnya tetap mencengangkan, namun baik dia maupun si Hao tidak dapat memperolehnya. Si Hao mendengarkan dari samping, memperhatikan saat dia mengambil tindakan, melakukan apa yang disebut interaksi.
Sudut mulutnya berkedut, merasakan penyesalan yang tak tertandingi. Apa? Kamu menemukan pil abadi yang tidak dapat binasa? Ketika dia memperoleh berita ini, Mo Dao mencengkeram kerah orang itu, mengangkat seluruh tubuhnya. Orang-orang di sini langsung gempar, semuanya berdarah panas, benar-benar ingin membantai mereka. Pil abadi yang tak dapat binasa adalah obat Dao abadi yang hebat. Begitu seseorang memakannya, mereka benar-benar akan memperoleh Dao abadi. Siapa yang matanya tidak merah? Siapa yang tidak cemburu? Napas beberapa orang menjadi tergesa-gesa. Mereka menatap orang itu, semuanya hampir menjatuhkan diri. Jika orang itu memakan pil abadi yang tidak dapat binasa, mereka tidak keberatan memurnikannya menjadi obat lagi. Saya hanya melihatnya, sekilas. Ia memiliki kehidupan, bergerak di udara, membawa aroma harum. Ia seperti yang ada dalam teks kuno, mampu terbang di langit dan bergerak di bumi. Orang itu menjelaskan sambil tertawa getir. Dia menemukan pil yang dibakar, menemukan abu di dalamnya, lalu memakannya seperti obat. Efeknya sangat mencengangkan, membuat dagingnya mengeluarkan aroma manis, menyempurnakan transformasinya. Yang paling malangnya adalah di dalam abu itu terdapat sebuah pil abadi yang tidak dapat binasa, namun saat dia bertindak, tungku pil itu mengeluarkan cahaya warna-warni, sehingga obat pil itu pun tersebar ke seluruh langit. Aku sangat menyesal. Seharusnya aku menutup bagian atasnya dengan tutupnya, kalau aku melakukan itu, aku pasti bisa mendapatkannya. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya ingin menghentakkan kakinya karena marah. Dia ingin membawa kembali tungku pil, tetapi tidak dapat melakukannya. Lupakan Mo Dao dan Si Hao, bahkan yang lain hanya bisa menghela napas dan menggelengkan kepala, merasa tidak berdaya. Mo Dao terus berinteraksi di sini, terlepas dari itu, mereka semua dipukuli hingga jatuh ke tanah. Dia menanyai mereka satu demi satu, membuat wajahnya semakin memerah, akibat kegembiraan dan rasa penyesalan. Tentu saja ada keuntungannya juga. Kitab Suci Giok. Saat sebuah kitab suci berwarna ungu muncul, Si Hao tergerak dan segera bergegas menghampiri. Buku Giok itu bersinar, kabut ungu menyelimuti udara, awan-awan membubung. Buku itu sangat murni dan suci, suara kitab suci samar-samar terdengar dari dalamnya. Bagaimana mungkin Si Hao tidak terkejut? Itu karena ketika dia bertarung dalam pertempuran besar melawan para jenius dari 3.000 provinsi, memasuki sisa-sisa kuno abadi melalui lorong yang dibuka oleh kelopak bunga Dao abadi, keberuntungan besar terakhir adalah buku-buku Giok. Tentu saja, ada cukup banyak kitab suci Giok di sana, sedikitnya beberapa lusin jumlahnya, semuanya terkubur dalam peti mati kuno. Namun pada akhirnya tidak banyak yang berhasil dibawa keluar, sedikit sekali yang mampu berhasil. Bahkan Si Hao belum pernah mendapatkan pengakuan dari buku-buku kuno itu sebelumnya, harus dengan paksa merebut satu, dan baru saat itulah dia berhasil mendapatkannya. Pada saat ini, dia benar-benar menemukan kitab Giok yang serupa. Sementara itu, ini belum semuanya. Setelah Mo Dao mendapatkannya dan selesai mencarinya, dia menemukan kitab Giok lain, dan langsung mendapatkan 2 di antaranya. Hal ini membuat Si Hao menghirup udara dingin. Hanya ada beberapa orang di sini, jika semua yang kembali digeledah, mungkin ada beberapa lagi. Kitab Dao abadi? 2 di antaranya muncul sekaligus, haha, sungguh kabar baik. Terdengar suara tawa keras. Beberapa tetua muncul bersamaan, tak dapat duduk diam lagi, muncul dari kegelapan. Saat ini, Si Hao dan Mo Dao sama-sama memegang satu salinan, wajah mereka muram saat melihat orang-orang ini. Bagaimana mungkin mereka rela menyerahkan barang-barang yang baru saja mereka peroleh? Kitab suci di tangan Si Hao berwarna ungu dan berkilauan. Kitab suci itu tidak terus-menerus berusaha terbang ke langit dan menghilang seperti waktu di 3.000 provinsi. Saat ini, cahaya Giok itu tenang dan lembut, tidak terbang menjauh. Kalian semua tidak mengenali kata-kata di dalamnya, dan belum bisa membukanya. Mari kami simpan dulu untuk kalian, saat kami kembali ke akademi, kami akan memberi kalian hadiah besar. Seorang tetua berbicara dengan ramah. Ekspresi Si Hao berubah, dia menggenggam erat buku Giok itu. Tak ada hadiah besar yang sepadan dengan buku Giok ini. Tenang saja, tidak perlu merasa begitu khawatir. Sebagai orang tua, bagaimana kami bisa bertengkar denganmu dalam segala hal? Kami hanya ingin menelitinya sedikit terlebih dahulu, menerjemahkan kata-katanya.
Kedua hal ini akan diberikan kepadamu berdua untuk dibaca di masa mendatang. Seorang tetua menjelaskan sambil tersenyum. Tempat ini langsung meledak dengan keributan, mata semua orang terbakar oleh keserakahan. Kitab suci Dao abadi, siapa yang tidak menginginkan sesuatu seperti ini? Apakah semuanya sudah kembali? Tanya seorang tetua. Saat ini, semua orang sudah agak tidak sabar, ingin kembali ke akademi untuk mempelajari buku-buku Dao abadi dengan saksama. Si Hao dan Mo Dao merasa tidak berdaya, hanya mampu menyerahkan buku-buku giok. Saat ini, pikiran si Hao bergerak. Dia masih memiliki buku giok yang diperolehnya dari 3.000 provinsi. Kali ini, dia harus mempelajari bahasa itu sepenuhnya dari lembaga Dewa Surgawi. Ketika dia memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang. Dengan memahami kitab suci Dao abadi, dia mungkin bisa membuka keberuntungan alami yang luar biasa. Para tetua bertengkar dengan para siswa karena memperebutkan kesempatan. Tak jauh dari situ, seekor kelinci kecil berbicara. Ia berani mengatakan apa saja, tanpa takut apapun. Jangan bicara salah-salah, hanya meminjamnya sementara untuk penelitian. Kata seseorang. Setelah waktu yang lama berlalu, altar menjadi tenang kembali, semua cahaya memudar, menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang akan kembali. Mereka yang tidak mati semuanya hadir. Seorang tetua menunjukkan metode rahasia. Sebuah jalan emas besar yang membentang entah sejauh berapa puluh ribu li, menyeberangi sungai berbintang, tiba di tepi benua ini. Semua orang terbungkus di dalamnya, bergegas melalui jalur emas yang agung, terbang ke kejauhan. Kemudian, mereka tiba di depan sebuah kapal perang kuno. Mereka yang masih hidup semuanya naik ke kapal, dan mulai kembali. Bintang-bintang berkelap-kelip. Aliran bintang berlalu satu demi satu. Kapal perang raksasa itu bergerak melalui kosmos, membawa sekelompok orang ke kejauhan. Sebelum mereka pergi, sebuah sosok gelap muncul di benua besar yang mengambang di kosmos, sangat tidak jelas, berkata pada dirinya sendiri, buku-buku giok Dao abadi dari berbagai kekuatan semuanya telah muncul satu demi satu. Sebuah era besar akan dimulai, apakah akan berakhir dengan suram, atau akankah masih ada hari yang cemerlang? Waktu terus berjalan. Langit berbintang telah jauh tertinggal. Kapal perang muncul di tanah kuno, kembali ke surga yang tak terukur. Kemudian, ia mulai bergerak melalui udara lagi, bergegas, akhirnya kembali ke lembaga Dewa Surgawi. Demikianlah perjalanan ini berakhir. Orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi kembali. Ya Tuhan, akhirnya kami kembali. Syukurlah. Kami kembali ke dunia manusia. Mampu kembali hidup-hidup dari medan perang abadi itu sungguh tidak mudah. Ketika kapal perang mendarat di lembaga Dewa Surgawi, beberapa orang melepaskan napas lega, terutama beberapa pelayan kuat yang menepuk dada mereka sendiri. Di bawah lingkungan seperti itu, para pengikut benar-benar hanya umpan meriam. Baiklah, kalian semua bisa pergi dan beristirahat, kata seorang tetua. Setelah kembali, para tetua di kapal perang segera menghilang, karena kali ini, ada beberapa hal yang dibawa kembali dari Immortal Battlefield yang tidak biasa, perlu segera dikirim dan diteliti. Total ada 4 buku giok yang diperoleh, rampasan yang luar biasa. Para tetua di akademi berkumpul di sana, semuanya amat gembira. Semuanya memeriksa kitab suci Dao abadi ini. Bersama dengan koleksi yang dimiliki akademi sejak awal, tempat ini bisa dikatakan semakin berlimpah, benar-benar mengharukan. Para tetua di akademi semuanya meneliti dan memahami, ini adalah kitab suci yang tak ternilai harganya. Hanya saja, hal-hal ini tampaknya mustahil untuk ditumbuhkan secara efektif di era besar saat ini. Ada masalah besar yang membuat mereka bingung. Tidak semua orang pergi ke Immortal Battlefield. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka semua tercengang. Jelaslah bahwa akademi tidak bisa tetap tenang. Semua jenis berita mulai menyebar satu demi satu, memicu keributan besar. Kitab suci Dao abadi. Bahkan ada lebih dari satu yang dibawa pulang. Sekarang, kita semua punya kesempatan untuk mempelajarinya. Siapa orang itu? Datang dari belahan dunia lain dan diterima sebagai pelayan? Kalian semua tidak bercanda, kan? Makhluk asing itu benar-benar ditangkap hidup-hidup. Berita itu mulai menyebar dengan cepat dan memicu diskusi yang hangat. Makhluk macam apa raja berkepala 3 itu? Kalian semua benar-benar membunuh satu, apakah tidak ada mayat yang dibawa kembali untuk kita lihat? Perjalanan yang ajaib.
ada seseorang yang memperoleh rumput naga dari sarang naga sejati, kekuatan dagingnya meningkat pesat setelah memakannya, menjadi seorang kultivator tubuh. Akademi tidak bisa tetap tenang. Lupakan orang-orang yang tidak pergi ke medan perang abadi, bahkan para kultivator yang kembali pun tercengang. Setelah mendengar tentang semua jenis rahasia, mereka menjadi penuh dengan rasa iri dan cemburu. Orang yang diduga telah membunuh raja berkepala 3 itu dibawa pergi oleh tetua, untuk diinterogasi. Apa sih yang telah dia lakukan? Si Hao dibawa pergi, memasuki tempat pengasingan seorang tetua, dan baru keluar lagi setelah waktu yang lama. Yang lain tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sejak dia datang ke sini sampai dia dibawa keluar lagi, segala macam rumor sudah menyebar kemana-mana. Ketika si Hao kembali, dia tidak banyak bicara, malah tetap sangat tenang, duduk di tempat tinggalnya sendiri, memahami Dao dan berkultivasi di puncak yang agung. Ini adalah gunung suci di tanah suci Wangxi, tak terbatas dan megah, melengkung dipenuhi kabut, melepaskan cahaya warna-warni, menjulang ke awan. Semakin tenang si Hao terlihat, semakin banyak orang yang penasaran, mereka semua ingin tahu apa yang sedang terjadi. Hasilnya, pada hari itu juga, di luar Gua Wangxi, ada beberapa orang kultivator yang berkeliaran di antara tebing-tebing besar, datang berkunjung, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Semua orang sangat penasaran tentang siapa dia sebenarnya. Dia mengambil Mo Dao yang memiliki 3 untai energi abadi sebagai pelayan, dan diduga telah membunuh Void Beast, terlebih lagi seorang kultivator tubuh yang mencapai tingkat yang sangat ekstrim. Kemudian, keributan itu menjadi semakin intens. Ada yang mengatakan bahwa para tetua telah mengeluarkan informasi bahwa Raja berkepala 3 telah dibunuh olehnya. Ada yang mengatakan bahwa meskipun dia tidak mengolah 3 untai energi abadi, hanya sebagai seorang kultivator tubuh saja, bakat alaminya luar biasa, sebanding dengan Putri Yaoyu dan yang lainnya. Ada pula yang mengatakan bahwa alasan dia menjadi teman Dao Wangxi adalah karena dia mengejarnya, itulah sebabnya dia selalu tinggal di sekitar guanya. Terlalu banyak hal terjadi di Immortal Battlefield, dan banyak sekali berita yang berhubungan dengannya. Pada saat yang sama, beberapa informasi mengejutkan lainnya juga menyebar. Makhluk muda tertinggi klan Feng gugur di medan perang abadi. Benarkah? Itu hanya Feng Xingtian yang mengolah 3 untai energi abadi. Apakah pemuda yang begitu mulia benar-benar jatuh begitu saja? Ketika Si Hao mendengar ini, dia hanya tertawa dingin. Kenyataannya, jika keributan itu terus berlanjut, keadaan akan menjadi sangat menyusahkan. Ada beberapa hal lain juga, misalnya, fakta bahwa keturunan Yuan King yang sangat dibencinya juga terbunuh. Banyak orang menyadari bahwa Si Hao adalah sosok yang luar biasa. Banyak dari mereka yang berusaha mencari tahu lebih banyak tentangnya. Tentu saja, dalam proses ini, ada pula yang mengatakan bahwa tidak mungkin Si Hao adalah orang yang membunuh Raja berkepala 3, melainkan semua itu dilakukan oleh Mo Dao. Sementara itu, alasan mengapa Si Hao dapat menaklukkan Mo Dao juga telah dijelaskan. Itu karena keduanya telah membuat kesepakatan sebelum bertarung, bahwa mereka berdua akan menggunakan 2 untai energi abadi. Namun, Si Hao adalah seorang kultivator tubuh, sehingga menang. Lembaga Dewa Surgawi penuh dengan aktivitas, riuh dengan kebisingan, sulit bagi setiap orang di akademi untuk tenang. Yang paling mengejutkan adalah bahwa pesaing Wangxi, Putri Yaoyu, sebelumnya telah mengirim orang untuk mengundangnya, dengan jelas mencoba untuk menjeratnya. Namun, mereka ditolak oleh Si Hao. Segera setelah itu, para jenius besar lainnya juga datang untuk memberikan tanda-tanda perdamaian. Dikabarkan bahwa semua keluarga di belakang merekalah yang mengambil tindakan, ingin memenangkan Si Hao ke pihak mereka. Semua ini karena satu alasan penting. Sementara semua orang bertanya-tanya apakah Si Hao sendiri kuat, beberapa pihak sudah mengincar pelayannya, Mo Dao. Sebab di mata mereka, nilai hamba tersebut tak ternilai harganya, jauh lebih berharga dari tuannya. Setelah era Agung Kuno abadi berlalu, ini merupakan interaksi pertama antara penduduk 9 surga 10 bumi dengan makhluk-makhluk di sisi lain, dan kini, satu individu telah dihidupkan kembali. Itulah yang terjadi setidaknya di permukaan. Dampaknya sangat besar dan luas. Banyak kekuatan ingin mendapatkan Mo Dao dan mencari tahu misteri pihak lain dari mulutnya. Ini adalah buku berharga yang hidup. Informasi yang diperoleh dari mulutnya dapat diubah menjadi nilai, kekuatan, dan hal-hal lainnya yang sangat berharga.
Jelaslah bahwa lembaga Dewa Surgawi mengambil tindakan terlebih dahulu, karena Mo Dao berada di akademi. Bagaimana mungkin orang-orang tua aneh itu membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Perlu diingat bahwa seorang tetua telah mencari Si Hao sambil tersenyum, dan kemudian langsung membawa Mo Dao pergi. Si Hao sebelumnya sempat protes, namun akhirnya mencapai kesepakatan, dengan memberitahu mereka bahwa lembaga Dewa Surgawi bertugas melindungi Mo Dao dengan baik, dan mereka tidak bisa membiarkan kekuatan lain memperebutkannya. Penatua itu mengangguk dan setuju dengan cara yang cukup tulus. Yang disesalkan adalah Mo Dao tetap diam, tidak mengatakan apapun, tidak menjawab pertanyaan apapun yang terkait dengan pihak asing. Tokoh-tokoh hebat di akademi tentu saja tidak akan membiarkan hal-hal seperti ini terjadi. Mereka langsung menggunakan kekerasan untuk mencari roh primordialnya, ingin menggunakan metode kekerasan untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan. Namun, ketika mereka melakukan ini, bencana besar hampir terjadi. Mo Dao hampir mati karenanya. Itu karena sudah lama ada jejak yang tertanam dalam jiwa primordialnya. Jika dicari dengan paksa, itu akan meledak dengan sendirinya, membunuh Mo Dao dan semua makhluk di sekitarnya. Apa? Jejak yang ditinggalkan oleh makhluk abadi? Para tetua di akademi terkejut. Kepala Mo Dao bersinar. Sangat menakutkan, hampir memusnahkan semua yang ada di dunia ini. Pada saat yang genting, mereka mengaktifkan diagram 10 alam dan kuali 9 Phoenix, dengan cepat menekan semuanya. Kalau tidak, pasti akan ada orang yang akan mati. Kendati demikian, tubuh dan Dao Mo Dao nyaris mati, hanya terselamatkan setelah beberapa tetua bertindak melindunginya, terlebih lagi dengan mengirimkannya ke kolam darah Phoenix untuk membantunya mengobati luka-lukanya. Hari itu, Si Hao berteriak dan menjerit, menimbulkan kegaduhan besar, menangkap kembali Mo Dao, dengan jelas memberitahu semua orang bahwa jika ada orang yang mencoba bersekongkol melawan Mo Dao lagi, dia tidak akan memperlakukan mereka dengan sopan. Dia melakukan ini untuk menunjukkan ketulusannya, tetapi juga untuk menjelaskan intinya. Dia tidak bisa menentang para tetua di akademi, tetapi dia juga tidak akan membiarkan Mo Dao dipermalukan, jadi ini adalah hal yang paling tidak bisa dia lakukan. Para tetua di akademi tentu saja tidak akan mengambil tindakan lagi, karena bahkan metode yang kuat pun tidak akan memungkinkan mereka untuk mengetahui apapun tentang dunia di sisi lain. Para tetua di akademi diam-diam memberitahu Si Hao lagi, memintanya untuk mengambil tindakan. Mempengaruhi secara diam-diam tidak masalah, benar-benar menekannya juga tidak masalah, tetapi dia harus mendapatkan informasi berharga dari Mo Dao. Tokoh-tokoh besar lembaga Dewa Surgawi tidak dapat mengambil tindakan, tetapi kekuatan-kekuatan dunia luar masih merindukan Mo Dao, mata mereka penuh dengan keinginan. Selama kurun waktu ini, semakin banyak orang datang untuk berdiskusi dengan Si Hao. Harus dikatakan bahwa menghadapi semua ini cukup melelahkan, tetapi dia memperoleh banyak manfaat. Banyak orang membawa hadiah, jadi Si Hao dan Mo Dao akan memilih secara selektif di antara keduanya. Hei, apakah kalian semua mendengar? Pemurni tubuh itu mungkin akan meninggalkan akademi. Ada keluarga yang berumur panjang yang mengundangnya, bersedia memberinya keuntungan yang luar biasa. Orang ini benar-benar misterius, menindas seorang pelayan, dan menimbulkan keributan besar. Lagi pula, apakah benar dia yang membunuh raja berkepala 3 dan binatang buas? Baru beberapa hari berlalu, namun segala macam rumor telah bermunculan. Kenyataannya, akhir-akhir ini, memang ada beberapa keluarga berumur panjang yang mengutus orang untuk menghubungi Si Hao, bukan hanya karena mereka melihatnya sebagai seorang jenius, tetapi lebih karena ingin mendapatkan Mo Dao. Sebaiknya lupakan saja rencana licik itu. Orang ini adalah pengikut Wangxi, mutiara klanku, jadi pelayannya tentu saja termasuk klanku. Orang-orang keluarga Wang datang dengan sangat langsung karena mereka berurusan dengan keluarga-keluarga yang berumur panjang yang memiliki motif lain. Tentu saja mereka tidak berani mengatakan hal-hal ini di depan Si Hao. Kenyataannya, semua orang keluarga Wang bersikap sangat sopan di depannya, melakukan apa saja yang mereka bisa untuk mencoba menjeratnya. Namun, mata surgawi Si Hao sangat tajam, mampu menangkap pandangan aneh di mata beberapa orang. Itu jelas merupakan bentuk sikap acuh tak acuh dan arogan, percaya bahwa dengan pita berlian di kepalanya, dia sudah berada dalam genggaman mereka. Orang-orang ini menyembunyikannya dengan baik, orang biasa tidak akan merasakan diskriminasi semacam itu, tetapi mata surgawi Si Hao berkedip, indera ilahi tajam, melihat semuanya dengan sangat jelas.
Mereka tidak dapat menyembunyikannya darinya. Selain itu, yang membuat Si Hao tidak nyaman adalah dia melihat orang-orang yang pernah ditemuinya sebelumnya, orang-orang dari keluarga Wang yang sebelumnya telah memaksanya masuk ke tambang kuno Origin. Jelaslah mereka dapat mengenalinya melalui pita berlian itu, mengetahui siapa dia. Itu dia. Dia benar-benar keluar hidup-hidup setelah memasuki tambang kuno Origin, lalu berlari ke sini. Orang-orang itu tersentak, benar-benar tercengang. Ada dua orang yang matanya langsung menjadi merah terang. Mereka yang kembali hidup-hidup dari tambang kuno Origin, secara umum, semuanya memperoleh harta karun yang besar. Selain itu, selama hari-hari itu, ada suara kitab suci yang bergema dari tambang kuno dari waktu ke waktu, seolah-olah seseorang sedang memahami Dao. Mereka punya alasan untuk curiga bahwa Si Hao memperoleh kitab suci sejati dari tambang kuno Origin. Itulah sebabnya ketika mereka melihat Si Hao, mata mereka sekarang dipenuhi dengan keinginan yang besar. Mereka tidak hanya menginginkan hal-hal yang dibawa keluar dari tambang kuno Origin, mereka juga memikirkan rahasia yang bisa mereka peroleh dari Mo Dao. Pada saat itu, Si Hao menjadi sasaran sepenuhnya. Keluarga Wang menganggapnya sebagai milik eksklusif mereka. Ketika orang luar datang mencarinya, keluarga Wang melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan mereka. Melebih-lebihkan kemampuanmu, bahkan kalian semua ingin dia bergabung dengan keluargamu? Apakah kalian tidak melihat pita berlian di kepalanya? Tidak peduli seberapa kuat dia, bahkan jika dia menaklukkan makhluk asing dengan 3 untai energi abadi, dia tetap hanya bisa menjadi pelayan keluarga kita, tidak mampu melawan. Dia memang luar biasa, tapi dia tetap saja pengikut nona muda Wangxi dari klanku. Dengan cincin berlian yang dikenakannya, dia akan selamanya menjadi pengikut? Ada beberapa anak muda dari keluarga Wang di akademi yang jauh dari kata tenang seperti para tetua. Mereka berbicara seperti ini saat berdebat dengan teman sebaya mereka dari keluarga lain. Bagaimana mungkin kata-kata ini disembunyikan? Kata-kata itu langsung sampai ke telinga Si Hao. Sementara itu, dia telah lama melihat kesombongan dan penghinaan di mata pihak lain, sehingga membuatnya sangat marah. Kalian semua benar-benar menganggapku sebagai pelayan keluarga Wang? Bukankah itu hanya cincin berlian bodoh? Aku akan menghancurkannya nanti, kata Si Hao dengan dingin. Karena kali ini, dia secara pribadi mendengar jawaban keluarga Wang, pihak lain menyebutkan masalah ini dengan cara yang kurang ajar dan kurang ajar lagi. Haha, saudara tahu, kamu sudah menjadi anggota keluarga Wang, kamu bisa melupakan pikiran tentang hal-hal lain. Orang itu sama sekali tidak merasa malu saat berbicara. Si Hao meluapkan amarahnya, berkata, demi menghapus rasa malu ini, sepertinya aku benar-benar harus mengambil tindakan. Tak lama kemudian, berita itu tersebar. Orang yang selama ini menjadi pusat perhatian itu mengunci diri di gua yang sama dengan nona muda keluarga Wang, Wangxi. Ya Tuhan, ada rumor yang mengatakan bahwa orang itu sangat marah. Untuk menghapus rasa malunya, dia menangkap Wangxi dan pergi melakukan ritual berlutut bersamanya. Bukankah orang-orang keluarga Wang mengatakan bahwa cincin berlian itu dipasangkan langsung padanya oleh Wangxi? Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi? Justru karena itulah orang ini bertindak sejauh ini untuk menghapuskan penghinaan.